Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin seperti biasa, kalau kalian mau nanya atau request bahasan ke gue, kalian bisa scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description. Di situ kalian bisa give gue sambil bertanya, oke? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang sangat menyedihkan yang datang dari salah satu member NCT, yaitu Lucas. Ya, hari ini SM mengumumkan Lucas resmi keluar dari NCT dan YV. Gue udah baca keterangannya langsung dari SM. Kata SM ini adalah keputusan mutual atau keputusan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Cuman di sini tidak dikasih tahu kalau Lucas itu keluar dari SM gitu. Cuman dikasih tahu bahwa dia keluar dari YV dan juga NCT. Lucas juga kita tahu kan adalah anggota Super M. Nah, kita nggak tahu di Super M dia akan lanjut atau enggak. Cuman gue harus bilang keluarnya Lucas dari NCT dan YV ini pastilah akan berdampak banget kepada NCTzen dan juga anggota NCT gitu. Dan gue tahu pasti banyak banget NCTzen yang shock dan sedih karena udah 2 tahun nungguin Lucas. Gue kan bukan NCTzen ya guys ya, tapi gue kan lumayan ngikutin NCT dan gue jujur gue kaget banget liat ini. Kenapa? Karena gue kira tanda-tanda dari kemarin tuh positif. Gue inget banget beberapa bulan yang lalu Chris Lee waktu dia lagi ribut sama Lee Suman tuh soal perebutan kekuasaan di SM, dia sempat foto sama Lucas gitu kan. Gue pikir adalah itu bentuk, walaupun waktu itu gue juga mikir bahwa itu bentuknya si Chris Lee buat dapat dukungan dari fans gitu, utamanya fans NCT. Tapi pikiran gue adalah kalau dia menang ya kemungkinan besar dia akan balikin Lucas ke NCT dan YV gitu. Apalagi beberapa waktu belakangan Lucas sudah update lagi di Instagramnya kan dia latihan gitu-gitu dah pokoknya. Jadi gue kira ya ini adalah pertanda Lucas akan segera balik ke YV dan NCT. Itu pemikiran gue dan gue yakin bukan gue doang gitu. Pasti yang citizen banyak yang berpikir seperti itu. Bahkan followers gue ada yang bilang bahwa katanya udah ada teori-teori bang. Bahkan kemarin di FV-nya NCT Do Jejung ya, yang bertiga itu katanya ada siluet Lucas, ada teori-teori gitulah, tiba-tiba dia diberitain keluar gitu. Jujur gue ikut sedih. Gue kalau NCTzen di sini bersedih, gue sangat amat I feel you guys gitu, nggak apa-apa bersedih dulu, abis itu move on. Gue selalu bilang kayak gitu, sedihlah dulu seminggu kayak sedih nggak apa-apa, abis itu move on karena masih ada 22 member yang harus didukung nih gitu. Cuman sekali lagi ya gue bingung Lucas nih akan diapain sama SM, dalam artian banyak yang bilang bahwa karena nggak ada keterangan keluar dari SM, keterangan yang cuma keluar dari NCT dan YV, kemungkinan dia masih artis SM tapi ya nggak gabung grup. Pernah nggak bang SM begini? Pernah, seingat gua Sulli dulu keluar dari FX tapi dia juga masih SM waktu itu gitu. Nah jadi Lucas ini masih di bawah SM. Nah itu yang gue bingung, ketika Lucas sekarang akhirnya jadi solo, dia akan solo di mana? Karena kalau Lucas solo di Korea, gue kan tahu, gue kan ngikutin beritanya, netizen Korea bahkan yang selama ini Kanes tuh yang ngompor-ngomporin Lucas keluar aja dari NCT gitu. Maksudnya disuruh pulang ke Cina gitu bahasanya Lucas gitu. Ketika Lucas jadi sendiri, gimana caranya Lucas akan comeback sebagai artis K-pop gitu? Gimana caranya Lucas akan comeback di Korea sebagai penyanyi solo kalau dia dari awal aja diserang sama Kanes gitu? Malah gue pikirnya untuk supaya Lucas bisa balik lagi ke K-pop ya dia comebacknya bareng YV atau bareng NCTU atau intinya bareng NCT gitu. Taunya sekarang dia solo. Makanya gue bingung apakah ini akan jadi dibalikin ke Cina sama SM tapi dalam artian jadi artis kayak jadi aktor atau jadi penyanyi di situ gitu. Maksudnya gini, YV sendiri kan kita tahu dia di bawah label ya. Gue lupa nama labelnya, coba kasih tahu di bawah labelnya itu adalah anak perusahaan SM lah bahasanya yang ngurusin YV di Cina kan gitu. Nah, ya itu mungkin Lucasnya masih di bawah label itu dan untuk kegiatan di Cina. Makanya gue sangat bingung kalau sampai Lucas keluar dari NCT ini gimana caranya Lucas kembali ke skena K-pop. Itu yang paling gue nggak paham tuh gitu, karena K-pop itu kan di Korea gitu. Sedangkan ketika Lucas sendiri ya tantangan dia berat banget lah karena selalu tahu mulutnya kayak gimana. Jadi itu aja sih yang gue jadi pertanyaan sekarang. Kalian punya jawabannya nggak guys? Kalau punya coba tulis di kolom komen di bawah. Dan sekali lagi gue turut berduka untuk para NCTzen. Sekali lagi nggak apa-apa kalian bersedih dulu aja, nggak apa-apa kalian nangis, tapi habis itu sekali lagi move on karena masih ada member lain yang harus kalian dukung, oke? Selanjutnya berita yang ingin gue bahas masih datang dari artis SM Entertainment nih, datang dari girl group SM yang sangat gue sukai, aespa.
Kalian kalau follow Instagram gue, yang ikutin gue di Instagram pasti tahu banget gue tuh sesuka itu sama Karina. Bahkan gue bilang Karina itu pacar gue gitu. Sesuka itu gue sama Karina. Kalau ultimate bias gue itu adalah Jennie. Jennie itu adalah idola gue bahasanya. Kalau idol K-pop yang gue suka banget, pengen gue pacarin rasanya itu adalah Karina gitu. Dan kita tahu kemarin aespa baru saja comeback dengan title track Spicy gitu. Gue lumayan suka lagunya, walaupun kalau gue pribadi lebih suka yang Sweet and na 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 and sweet, itu apa judulnya lupa, yang bam 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 dadadada bam bam, Sweet and Sour ya kalau nggak salah. Intinya gue lebih suka B-side-nya, tapi title track-nya gue lumayan suka gitu. Dan gue jujur gak bikin reactionnya karena gue takut. Karena di teaser fotonya itu seksi-seksi gitu kan konsep mereka. Gue tidak berani nge-reaction Karina yang seksi, takut. Makanya gue nonton review-nya sendiri tuh malam-malam kayak kira-kira gimana ya. Pas gue nonton ternyata lumayan aman lah gitu. Nah tapi comebacknya aespa ini ternyata tidak mulus-mulus aja. Tetap ada 1-2 hal yang dianggap kurang. Nih gue kutip dari portal berita Pencave, judulnya stylist aespa dikritik karena beri outfit biasa dan sederhana untuk Giselle di showcase comeback Spicy. Ya, lagi dan lagi stylist aespa melakukan hal ini. Gue juga bingung. Ada apa dengan stylist aespa dan juga Giselle? Nih kalian bisa lihat fotonya, itu adalah foto member aespa tampil di showcase untuk comeback mereka yang Spicy ini. Kalian bisa lihat di situ member aespa itu bajunya bagus-bagus outfitnya. Sedangkan Giselle, nih kalian bisa lihat kan, dia itu cuman dikasih kaos sama hot pants gitu. Sebenarnya itu nggak ada masalah sih kalau misalnya semuanya pakai konsep kayak gitu atau baju kayak gitu. Masalahnya ini Giselle sendiri yang bajunya kayak gitu. Dan akhirnya banyak sekali yang protes, yang bilang bahwa ini stylistnya nggak kerja apa ke Giselle ya. Dalam artian Giselle nih bajunya biasa banget dikasihnya gitu. Kayak nggak kerja sih stylistnya, kayak ngasih kaos sama hot pants doang. Bahkan banyak yang bilang, gue baca-baca komennya, banyak yang bilang Giselle nih nggak kayak mau showcase, tapi kayak mau pergi ke pantai atau kayak mbak-mbak di kosan aja gitu, pakai hot pants sama baju kaos aja. Gua pribadi, gua kan nggak terlalu ngerti soal style dan fashion gitu ya. Cuman gue pribadi ngeliatnya gue yang kayak, iya juga sih. Maksud gini, kalau lo bilang tapi Giselle tetap cantik, ya cantik udah dari sononya gitu. Maksudnya cantik itu kan udah dari dirinya Giselle. Stylist dan tukang makeup lah, hair stylist, yang stylist baju gitu. Mereka kan dibayar untuk membuat looks-nya lebih keren lagi gitu. Kalau cantik dari sananya udah cantik gitu. Tapi ngelihat Giselle cuman dikasih begitu, gue yang kayak gue memahami kenapa sampai ada Mais yang akhirnya marah karena ngerasa Giselle kayak kurang diurus lah bahasanya gitu. Nah, apalagi gue ngelihat ketika dia berempat, 3 member yang lain itu memang kelihatan kostumnya kayak udah dimodif gitu atau di mix and match gitu. Sedangkan Giselle kayak dikasih doang. Gue ngeliatnya kayak oke, gue memahami kenapa Mais banyak yang marah gitu. Makanya, dan ini bukan berita pertama loh. Gue inget banget, gue udah berapa kali ngebahas soal Giselle yang kayaknya outfitnya kayak dibedain gitu atau kurang dikasih yang wah gitu. Jadi ya nggak berubah-berubah nih stylist si SM yang buat aespa ini gitu. Makanya gue yang kayak gimana sih, udah tahu lo dikritik mulu gitu. By the way, bahkan gue pribadi bisa bilang bahwa stylenya Giselle pribadi nih, kalau dia kayak main sama Somi gitu atau dia bareng-bareng member aespa jalan-jalan kemana yang di vlog itu lebih bagus daripada dia dikasih sama stylistnya aespa gitu. Makanya gue mempertanyakan, kayaknya stylistnya aespa pecat aja deh. Maksudnya Giselle aja suruh pilih bajunya sendiri lebih bagus kayaknya gitu aja sih kalau dari gue gitu. Nah, Mais punya pendapat nggak terhadap berita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas adalah berita dari YG Entertainment. Ini lucu banget beritanya, gue kutip dari portal berita Wow Keren. Dan ini menunjukkan bahwa YG emang adalah agensi yang serba salah di Korea. Nih gue kutip judulnya, YG Entertainment disindir cuman peduli uang, efek jadwal padatnya Treasure. Kalian bisa baca berita fullnya di portal berita Wow Keren ya. Jadi kalau kalian tahu, sekarang Treasure itu kan lagi dalam rangkaian konser mereka, tur konser mereka gitu kan. Nah selama konser itu pun mereka bikin vlog ya di Indonesia. Kemarin aja ada vlognya ke Indonesia gitu-gitu. Jadi mereka lagi sibuk lah pokoknya keliling-keliling tur gitu.
Ternyata ini jadi masalah sama Kanes. Ini dibahas di situs Teku dengan topik kayak gini, grup pria dengan fans domestik yang mulai bertanya kapan mereka akan promosi di Korea. Tur Asia dimulai tanggal 26 November 2022 dan berakhir pada 31 Januari. Mereka memiliki jadwal domestik pada bulan Februari, dan dari Maret hingga Mei mereka mengadakan tur Asia dan fan meeting Jepang. Nah, ternyata apa yang dilakukan Treasure ini dianggap aneh sama Kanes, dianggap salah gitu. Mereka komennya kayak gini nih sama Kanes lain. Ini bukan untuk mendapatkan popularitas di luar negeri, ini seperti tujuan mengumpulkan uang. Ada juga yang komen, YG melakukan itu selama Big Bang dan dia melakukannya kepada Icon dan sekarang melakukannya lagi kepada Treasure. Dia akan menghasilkan banyak uang. Ia hanya peduli dengan uang, ya Tuhan. Salah mengelola boy group adalah keahlian YG. Mereka payah. Ini jelas untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, bla bla bla. Kalian bisa baca pokoknya di portal Berita Wokeren. Nah, gue jujur ngeliat ini ketawa gitu. Kenapa? Karena sepanjang gue ngikutin YG itu adalah salah satu agensi yang selalu dikritik utamanya sama Kanes adalah karena apa? Karena bikin artisnya nganggur lama banget, alias nggak di-comeback-comebackin, dihiatusin. Dan itu YG dikritik mulu katanya. Ini punya idol kayak nggak di-apa-apain, didiemin aja gitu. Sekarang YG ngasih jadwal ke Treasure, dan jadwalnya itu bukan jadwal bercandaan, tour ya, nyamperin fansnya ke banyak negara termasuk Indonesia kemarin disamperin kan. Dan kalian tahu pembagian uang di YG itu, artis itu dapat gede. Jadi dengan tour kayak gini, satu, artisnya difasilitasi untuk ketemu fansnya di seluruh dunia, di all around the world gitu. Terus pendapatannya akan dapat ke kantong si artisnya juga dengan jumlah yang sangat besar gitu. Terus disalahin, gue yang kayak, terus YG harus ngapain anjir? Artisnya dihiatusin lama, mereka marah. Artisnya nggak dihiatusin, dikasih jadwal, mereka marah. Treasure nggak comeback, gini ya. Ketika Treasure belum comeback Korea lagi, misalnya udah berapa bulan, misal gue lupa ya, udah 8 bulan misalnya Treasure nggak comeback. Kalau Treasure itu nggak comeback karena Treasure-nya dihiatusin, diem aja, nggak ada kabarnya, baru lo boleh marah. Kalau mereka nggak comeback karena mereka sibuk tour, ya jangan marah Bambang, kan dia tour. Yang kenapa harus comeback gitu? Dia kan lagi fokus tour kayak Blackpink nih. Blackpink tuh comeback kan shutdown kan, di Pink Venom shutdown. Abis itu mereka promosi sebulan, abis itu mereka tour. Sampai detik ini mereka masih dalam rangkaian tour tuh. Kalau ada yang bilang, oh Blackpink gak comeback, udah berapa bulan dari waktu comeback terakhir. Ya dia lagi tour, mereka lagi tour gitu loh. Mereka fokus tour dulu, abis tour baru bikin lagu lagi, baru comeback lagi gitu. Lu kan pengen bias lu sehat kan gitu. Jadi gak boleh diforsir-forsir gitu. Lagi tour nyiapin comeback juga, mabuk nanti gitu. Tour aja udah capek, pindah-pindah negara mulu, udah jet lag gitu. Nah makanya kata gue, serba salah YG. Jadi maunya apa kan Nets? Artisnya YG gak comeback-comeback, dilamain comeback biar gak padat jadwalnya. Apa dikasih jadwal supaya ada kabar gitu dan mereka menghasilkan uang, maunya yang mana gitu loh. Heran gue gitu. Makanya untuk saat ini gue bener-bener mendukung YG sih. Kata gue udah bener lah YG ke Treasure di tourin dulu. Abis tour nanti selesai turnya ntar comeback kok. Comeback pasti. Karena abis tour ya mereka fokus untuk bikin lagu lagi, promosi lagi. Abis itu tour lagi nanti. Akan begitu aja siklusnya. Itu aja sih kalau dari gue. Kalian punya pendapat gak terhadap apa yang dikasih atau pendapat kalian terhadap YG ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen kalau ada ya. So segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa kalau kalian mau nanya dan request, gue selalu ingetin scan aja barcode-nya atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom deskripsi. Dan kalian bisa nanya-nanya ke gue. Oke, by the way, gue udah potong rambut nih. Yang waktu itu ngomong, bang potong rambut nih. Gue kabulin potong rambut. Gue kalau udah pengen potong rambut ya potong rambut aja. Jadi segitu aja dari gue. Bye.